Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online Gereja Metodis Antioquia Pancur Batu pada hari Minggu yang berbahagia ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pada pagi ini biarlah hati kita adalah orang-orang yang mempunyai kerinduan untuk mencari dan bersekutu dengan Tuhan kita. Mari pada saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita yang pertama, Ku datang ke hadirat-Mu. Masuk ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap jiwa ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama. Sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Raja, Sembah Kau. Sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan pujian kita yang kedua, Yesus kekasih jiwaku. Mari kita menaikkan pujian ini dengan bersukacita dan bertepuk tangan bersama-sama karena Yesus adalah kekasih jiwa kita. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosa. Dari matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi bersama-sama dengan bersukacita. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih
ya Yesus kekasihku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam satu minggu yang telah kami lalui. Kami percaya itu semua karena anugerah, karena kebaikan dan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami secara online pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan setiap jemaat-Mu juga yang mengikuti secara online di rumah kami masing-masing. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, hati kami dijamah oleh Tuhan. Dan setiap kami yang mempunyai pergumulan, Tuhan juga yang menolong kami. Kami menyerahkan Tuhan, setiap kami juga yang mengalami kelemahan, mengalami sakit ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami boleh mempunyai kerinduan untuk selalu mau mengasihi Tuhan, mau mencari Tuhan, mau memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita di tengah ombak. Dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita datang memohon pengampunan daripada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari pengakuan dosa kita tertulis dalam Yesaya 64 ayat 6 sampai ayat 7. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami.
marilah kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami datang dengan penuh kerendahan hati, memohon belas kasihan-Mu atas kehidupan kami yang penuh dosa, penuh pelanggaran akan firman dan ketetapan-Mu. Kami sering berkata bahwa kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan, namun dalam kenyataan hidup kami sering melupakan setiap kebenaran firman-Mu, menyangkali setiap apa yang kami katakan dalam sikap dan perilaku kami. Ya Tuhan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Kami memohon pengampunan-Mu atas setiap dosa dan pelanggaran kami, sebab kami menderita karena dosa-dosa kami terpuruk karena pelanggaran kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, sucikan, tahirkan, kuduskan kehidupan kami, layakkan kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu bagi setiap kami yang datang dengan penuh kerendahan hati, yang datang dengan penuh penyesalan diri akan dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita dalam Yesaya 64 ayat 8 dan Mika 7 ayat 18 sampai 19. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Siapakah Allah seperti Engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Kita akan membaca responsoria kita bersama-sama. Di ayat terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Nya ya Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan cahaya dan terang, Tuhan perkasa dan kebenaran. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan bersama-sama. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Gloria Patri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan sebuah pujian. Aku percaya.
ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan karuniakan. Bahkan waktu dan kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama berkebaktian minggu secara online. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan atas kebaktian kami, melawat menjamah kami di tempat kami masing-masing. Terlebih saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah minggu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tolonglah kami semua Tuhan, supaya kami mendengar dan mengerti, melakukan serta menjalankan ketetapan-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di kebaktian minggu hari ini, 27 Juni 2021, tertulis di dalam Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup.
Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada kebaktian hari ini adalah kebebasan Kristen. Kebebasan yang dimaksud dalam tema khotbah hari ini bukan bebas sebebas-bebasnya. Bukan bebas melanggar ketetapan peraturan yang sudah digariskan atau ketetapan-ketetapan Tuhan. Bukan. Kebebasan yang dimaksudkan dalam tema kebebasan Kristen adalah kebebasan seorang yang hidup dalam Kristus. Kebebasan seorang yang sudah percaya kepada Kristus. Kebebasan yang ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita pernah mendengar semboyan di negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu berarti walaupun berbeda-beda, tetapi satu jua. Itu bisa kita pahami dengan bahasa yang lain. Beragam, berbeda, tidak sama, tetapi bisa tetap satu. Kesatuan kita bukan karena kita satu latar belakang, satu suku, satu marga. Tapi kesatuan kita dalam Bhinneka Tunggal Ika dipersatukan dalam satu naungan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Bhinneka Tunggal Ika secara negara begitu mengayomi semua golongan yang ditetapkan menjadi bagian dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun kita satu dalam naungan Pancasila. Siapapun kita satu dalam bendera merah putih. Apapun latar belakang kita, Indonesia adalah milik kita bersama. Kita satu sebagai bangsa Indonesia. Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih, jikalau di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara berlaku sekalipun berbeda tetapi satu juga. Jikalau dalam kehidupan di dunia ini berlaku seperti itu, apalagi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Sebagai orang-orang yang percaya. Dalam konteks kitab Roma, kita sudah mempelajari bahwasanya orang-orang Kristen yang ada di jemaat Roma berasal dari orang non-Yahudi dan orang Yahudi. Ada dua kelompok besar di tengah-tengah kehidupan jemaat Kristen yang ada di Roma. Dua kelompok besar ini menunjukkan perbedaan latar belakang yang sangat tajam, menunjukkan perbedaan budaya yang sangat tajam, menunjukkan cara berpikir yang sangat berbeda. Tetapi dalam perbedaan itu mereka tetap satu dalam iman kepada Yesus Kristus. Dalam perbedaan itu mereka tetap satu dalam satu tubuh di mana Kristus sebagai kepala. Demikian halnya dalam kehidupan kita berjemaat di masa sekarang ini. Mustahil kita bisa satu dalam konteks latar belakang, masa lalu, asal usul, marga, suku. Dalam konteks kehidupan kita berjemaat gereja di Metodis Pancur Batu, kita pun diperhadapkan kepada perbedaan-perbedaan yang sangat banyak dalam kehidupan berjemaat antara jemaat yang satu, pribadi yang satu dengan pribadi yang lain.
Semua jemaat punya latar belakang tersendiri, dan kebanyakan latar belakang, kondisi, keberadaan, karakter, cara pandang itu berbeda-beda. Dalam konteks jemaat di Roma, di mana tidak bisa dipungkiri orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus yang berlatar belakang Yahudi, kebanyakan mereka belum bisa melepaskan hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, adat istiadat dalam pengajaran Musa di Perjanjian Lama. Maka Paulus mengingatkan, sekalipun ada orang Yahudi yang tidak makan daging, sekalipun ada orang Yahudi yang mempraktekkan kehidupan menurut peraturan-peraturan adat istiadat yang digariskan oleh Musa dalam Perjanjian Lama, sekalipun mereka berbeda, yang lain juga berbeda, Paulus mengingatkan sekali-kali janganlah mereka saling menghakimi dalam konteks menghinakan, dalam konteks menghujat, dalam konteks menjatuhkan, sehingga menimbulkan perpecahan. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tidak mempersoalkan adanya praktek-praktek yang berbeda dalam kehidupan berjemaat perihal makanan. Orang-orang percaya yang berlatar belakang Yahudi tidak memakan makanan haram yang digariskan dalam hukum-hukum Musa. Sementara orang yang berlatar belakang non-Yahudi tidak sama dengan orang-orang Yahudi memakan segala jenis makanan. Paulus menarik satu garis yang mutlak bahwasanya mereka diberi kebebasan selama tidak bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip iman percaya kepada Kristus. Maka saudara-saudara, kebebasan Kristen dalam konteks ini bukan kebebasan yang melanggar dalam hal garis iman kepada Kristus. Bukan. Kebebasan di sini perbedaan cara pandang, perbedaan mungkin perilaku hidup, perbedaan mungkin boleh makan ini dan tidak boleh makan ini, itu kebebasan yang dimaksud. Dalam hal ini ada fleksibel. Maka jika ada kebebasan untuk memilih perilaku hidup selama tidak bertentangan dengan firman dan garis iman kepada Kristus, maka marilah yang pertama saling menerima dalam berbagai perbedaan. Ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, masuk dalam jemaat Kristen, menjadi bagian dalam tubuh Kristus, tidak serta-merta kita menghilangkan latar belakang budaya kita. Tidak serta-merta kita meninggalkan bahasa kita. Tidak serta-merta kita meninggalkan cara berpikir budaya kita. Tidak serta-merta demikian. Bapak Ibu jemaat sekalian, jika ada kebebasan Kristen di dalam Tuhan, dalam praktek hidup sehari-hari, jika kita Tuhan selamatkan dari latar belakang suku Batak, tetaplah menjadi orang Batak tapi takut akan Tuhan. Jika Tuhan panggil dan Tuhan selamatkan kita dalam konteks latar belakang suku Jawa, tetaplah hidup dalam konteks bahasa budaya suku Jawa, selama itu tidak bertentangan dengan kehendak dan ketetapan-ketetapan Tuhan dan garis iman kepada Kristus. Bahkan jika Tuhan panggil dan selamatkan kita dengan iman kepada Yesus dari latar belakang suku Tionghoa, tetaplah menjadi orang Tionghoa,
tapi berbeda dalam konteks dalam konteks takut akan Tuhan, menjadi orang Tionghoa yang mencintai, mengasihi, melayani Tuhan. Jadi menjadi Kristen bukan berarti kita melepaskan atribut budaya, menjadi Kristen bukan berarti kita melepaskan atribut latar belakang kita. Sejauh itu tidak bertentangan dengan ketetapan dan firman Tuhan. Itu jugalah yang terjadi mengapa Paulus tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Paulus dalam konteks ini mengambil solusi yang terbaik. Maka Paulus berkata, mari saling menerima dalam berbagai perbedaan. Ayat 1 berkata, imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, tanpa memperdebatkan, sejauh tidak bertentangan dengan ketetapan Tuhan. Mau orang itu vegetarian, mau orang itu tidak vegetarian, mau orang itu punya keyakinan tidak makan daging, atau punya keyakinan boleh makan daging, mau orang itu punya keyakinan makan darah atau tidak makan darah, selama dalam konteks hidup berjemaat dan tidak bertentangan dengan garis iman kepada Kristus, mari saling menerima dalam berbagai perbedaan. Jangan menghakimi dalam konteks menghina, menjatuhkan, mencemooh. Menghakimi di sini berarti dalam konteks apa? Menghinakan, mencemooh, menjatuhkan. Orang yang berbeda pandangan, perilaku hidup, berbeda latar belakang dan budaya dengan kita. Sebab apa? Sebab kita punya kebebasan di dalam Tuhan. Kebebasan yang dimaksud bukan kebebasan yang membabi buta, tetapi kebebasan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Poin kedua, jikalau ada kebebasan yang demikian di dalam Tuhan sebagai orang Kristen, karena itu janganlah kita saling menghakimi. Ayat 3 berkata, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Janganlah saling menghakimi. Sebab apa? Sebab Allah menyambut orang yang tidak makan daging dan menerima juga orang yang makan daging. Jadi kenapa jadi persoalan dalam kehidupan jemaat? Sering sekali menjadi perdebatan, menjadi muncul konflik, berbagai kritik ketika ada perbedaan antara pelayan yang satu dengan pelayan yang lain. Ketika ada perbedaan cara melayani majelis yang satu dengan majelis yang lain. Janganlah kiranya itu menjadi pemicu munculnya kritik, menjatuhkan, menghinakan, menghakimi di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Tuhan pakai si A dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan pakai si B dengan cara Tuhan sendiri. Tidak boleh sama dan tidak mungkin sama cara Tuhan bekerja dalam kehidupan hamba Tuhan yang satu dan kehidupan hamba Tuhan yang lain. Demikian dalam kehidupan jemaat, cara Tuhan bekerja dalam kehidupan tiap-tiap orang berbeda-beda. Oleh sebab itu saudara-saudara, janganlah saling menghakimi, dalam hal ini menghina, menghujat, menjatuhkan, mencemooh. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri menerima mereka. Ya, dalam kehidupan kita berjemaat di zaman sekarang ini, mungkin ada kritik-kritik internal
Tapi hati-hati, mereka yang melayani di depan adalah orang-orang yang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Mereka yang berdiri di depan adalah orang-orang yang melayani untuk menyenangkan dan memuaskan hatinya Tuhan, bukan hati manusia. Maka Paulus membawa jemaat itu kepada pemahaman, jangan menghakimi karena Tuhan menerima kedua-duanya. Tuhan menerima orang yang makan daging dan Tuhan juga menerima orang yang tidak makan daging. Jadi kenapa kau persoalkan kalau kedua hal itu tidak menjadi persoalan bagi Tuhan? Saudara-saudara, tolok ukur kebenaran bukan pada apa yang benar menurut kita, tetapi apa yang benar menurut Tuhan. So, kalau Tuhan berkenan, kenapa kita menolaknya? Kalau itu bukan menjadi persoalan bagi Tuhan, kenapa kita mempersoalkannya? Demikianlah Paulus mengajarkan hal ini kepada jemaat di Roma, supaya tidak saling menghakimi melihat perbedaan yang ada. Karena dalam Tuhan ada kebebasan-kebebasan yang tidak melanggar perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dalam konteks ini, makan daging dan tidak makan daging. Dalam konteks kehidupan jemaat sekarang, mungkin kita lebih yakin berdoa lipat tangan, ada yang lebih yakin berdoa tunduk kepala saja, ada yang lebih yakin berdoa angkat tangan. Kiranya itu tidak menjadi persoalan dan menimbulkan konflik. Sebab apa? Mau angkat tangan, turun tangan, mau mengadah ke atas atau tunduk kepala, mau dengan cara yang manapun itu, semuanya diterima oleh Allah karena ditujukan kepada Tuhan Allah. Poin ketiga, jikalau dalam Kristen ada kebebasan yang tidak melanggar perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan, karena itu marilah kita hidup untuk Tuhan. Ayat 6-8. Siapa yang berpegang pada satu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang makan daging, ia melakukannya untuk Tuhan. Kenapa? Karena ia mengucap syukur kepada Tuhan. Siapa yang tidak berpegang pada hari tertentu, ia pun melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang tidak makan daging, ia mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi baik hidup, baik mati, kita hidup untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan. Segala sesuatunya kita lakukan untuk Tuhan. Oleh sebab itu, dalam konteks kebebasan di dalam Tuhan ini, dalam praktek kehidupan sehari-hari, jemaat di Roma dipersilahkan makan sayuran saja, dipersilahkan makan daging, dipersilahkan makan sayuran dan makan daging, dipersilahkan saja selama dalam konteks itu mereka lakukan untuk Tuhan. Selama dalam konteks itu mereka mengucap syukur dan mempermuliakan Tuhan. Selama mereka hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu, sering sekali kita memutlakkan apa yang sifatnya praktis dan tidak mutlak. Tapi sering kita mempraktiskan, bahkan tidak memutlakkan apa yang seharusnya mutlak dan harus. Ya. Yang mutlak itu dalam kehidupan kita, mutlaknya hidup kita itu adalah iman kepada Yesus. Itu harus, tidak bisa kompromi. Tapi kalau masalah cara beribadah, cara bernyanyi, mau tepuk tangan, mau angkat tangan, mau melompat, mau berdiri, mau duduk, mau kita bersorak-sorai, mau meneteskan air mata, menangis terisak-isak, itu sifatnya fleksibel. Janganlah kiranya itu menjadi persoalan. Itu yang Paulus maksudkan. Oleh sebab itu, mari hidup untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam tiap-tiap hal yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara,
Jika kita hidup untuk Tuhan, kata Paulus kepada jemaat di Roma. Jika kita mati, matilah untuk Tuhan. Yang menetapkan hari tertentu sebagai hari yang baik, dia lakukan untuk Tuhan. Selama dia lakukan untuk Tuhan, apa salahnya? Bagi orang yang makan daging, dia mengucap syukur kepada Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Bagi yang hanya makan sayuran, dia pun mengucap syukur untuk Tuhan. Karena itu janganlah menjadi persoalan, mari kita sikapi dengan bijaksana. Segala sesuatu yang sifatnya fleksibel, mari kita sikapi dengan bijak, saudara. Maka jangan ada yang menjadi persoalan kalau dalam kehidupan jemaat kita ada yang berdoa sambil meneteskan air mata, ada yang mengangkat tangan. Lalu jangan kita berpikir kalau tidak angkat tangan berarti tidak ada Roh Kudus. Jangan sampai keliru. Karena ada tidaknya Roh Kudus dalam hati kita bukan karena kita angkat tangan dan turun tangan, bukan. Ya. Ini hal yang prinsip yang mau Paulus ajarkan kepada jemaat di Roma. Mereka yang tidak makan mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka yang makan daging mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka hidup untuk Tuhan, yang makan daging hidup untuk Tuhan. So, mengapa jadi persoalan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Poin terakhir dalam khotbah ini. Jikalau ada kebebasan Kristen di dalam Tuhan, kebebasan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita akan diperhadapkan pada penghakiman terakhir Allah. Saudara, ayatnya yang ke-12, demikianlah setiap orang diminta memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada membuat kita saling menghakimi, menjatuhkan satu dengan yang lain. Paulus mengajarkan, karena pada akhirnya semua orang akan diminta pertanggungjawaban. Semua orang pribadi-pribadi akan diperhadapkan dengan pengadilan Allah. Semua orang akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali mendahului Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan jemaat di Roma, di awal khotbah tadi saya sudah sampaikan mereka punya latar belakang yang berbeda. Dua kelompok besar jemaat ini dari latar belakang non-Yahudi dan latar belakang Yahudi. Menimbulkan perbedaan. Kebanyakan mayoritas orang-orang Kristen yang latar belakang Yahudi masih mempraktekkan tata cara adat istiadat yang digariskan oleh Musa. Sementara yang berlatar belakang non-Yahudi tidak menerapkan cara hidup, praktek budaya, adat istiadat dalam perjanjian lama. Paulus hendak mengajarkan kepada jemaat itu, jangan sampai perbedaan yang ada menimbulkan perpecahan. Sebab dalam Kristen, dalam Kristus kita ada kebebasan. Kebebasan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kebebasan dalam kasih karunia Tuhan. Kebebasan yang tidak membawa kita kepada dosa. Itulah kebebasan yang dimaksud. Standar ukuran kebenaran bukan pada apa yang benar menurut kita, tetapi apa yang benar menurut Tuhan. Sehingga tidak menimbulkan perpecahan, menimbulkan konflik perselisihan dalam kehidupan berjemaat. Marilah dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin akan ada banyak perbedaan. Jangan saling menghakimi. Mungkin dalam kehidupan bergereja kita, mungkin kita melihat yang satu berbeda dengan yang lain. Mari saling menerima, selama perbedaan itu tidak keluar dari ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Mari dalam perbedaan yang ada, kita sikapi dengan baik. Kita hidup untuk Tuhan. Orang yang berdoa angkat tangan, mereka berdoa untuk Tuhan. Orang yang
makan sayuran saja mereka makan sayuran mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka yang berdoa meneteskan air mata, mereka berdoa untuk Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Yang makan daging pun bersyukur kepada Tuhan. Janganlah perbedaan yang ada membuat kita saling menghakimi, menjatuhkan, berselisih satu dengan yang lain. Sebab pada akhirnya kita diminta pertanggungjawaban, diperhadapkan pada pengadilan tahta kemuliaan Allah. Tuhan kiranya menolong kita selamat menjalani hidup dalam berbagai keberagaman, perbedaan satu dengan yang lain, tetapi tetap satu kita di dalam iman kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini, berkati sertai tolong kami yang mendengarkan kebenaran-Mu, ajar kami untuk mengerti dan tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja kita. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Betapa ku bersyukur. Puji agung namamu, sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerahmu. Mari kita bersatu di dalam doa untuk persembahan kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan persembahan yang boleh kami berikan untuk melalui gereja ini untuk boleh memperluas ladang Tuhan di tempat ini. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, Kau yang boleh menolong, menyertai, bahkan mencukupkan segala kebutuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami kepadamu ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Agar dapat
Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita akan menutup ibadah kita dengan menaikkan doa Bapa kami, dilanjutkan dengan doksologi dan doa berkat. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.